Bergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang oleh Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar merungkai misteri di sebalik yang nyata dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Mempersembahkan Borneo Channel MY Studio Gerakan Malam. Halo semua penonton Best TV. Jadi hari ini saya dalam studio dikelilingi oleh orang-orang kuat Borneo Channel MY. Jadi dalam keadaan seram sejuk nih kan, saya macam jantung dubdap mau tanya, sebab takut nanti tersalah perkataan kah ataupun kan semua. Jadi untuk yang lebih lanjut nih, sebelum dorang menceritakan macam mana tertubuhnya dorang punya channel, macam mana dorang dapat kekuatan untuk menghadapi semua cabaran-cabaran, tidak kurang juga dari tomahan netizen dan sebagainya kan. Jadi kita perkenalan dulu dengan abang sebelah kiri kita nih. Abang nih bersedia sangat sudah nih untuk mau memperkenalkan diri. Jadi teruskan bang. Ya. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera, salam damai daripada kami tim Borneo Channel. Ya, alhamdulillah dengan kehendak, dengan izin dan kehendak Allah tuh kami sampai di Best TV Studio. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Best TV karena sudi menjemput kami ke sini. Ya, siapalah kami untuk dijemputkan. Alhamdulillah, semua itu kehendak Allah. Saya Amin bin Haji Aco dan tugas saya sebagai pengacara dan kadang-kadang kasih panas mak. Itu tugas saya. Ya. Oke, abang sebelah kanan merupakan ketua medium nih. Assalamualaikum, selamat petang, salam damai. Saya nama saya Azrin bin Haji Aco, selaku ketua medium di Borneo Channel ini. Ya. Itu saya sebab nanti abang akan merungkai lebih lanjut lagi ya. Jadi ini adalah abang dalam Borneo Channel MY dikenali sebagai adik guru. Jadi kami ini di Best TV sangat-sangat berterima kasih sebab kehadiran abang-abang hebat kita nih. Bukan senang tau untuk membuat konten ataupun konten karakter yang begini nih, terutamanya di Sabah, sebab kita lebih banyak menerima kecaman kan. Jadi itulah kami di Best TV masa mula untuk menjemput orang, kami membuat sedikit perbincangan. Kami risau juga sebab mungkin diorang ada kekangan masa, mungkin diorang kebetulan jadwal diorang tidak berada di Kota Kinabalu, sebab diorang nih sangat jauh tau, diorang dari Keningau. Jadi diorang kena ulang alik ke Kota Kinabalu, Keningau, bukan satu perjalanan yang dekat. Lagi-lagi keadaan jalan tuh yang tidak menentu, kadang-kadang cuaca tidak bagus, kadang-kadang lagi jalan di Kimanis tuh kan bang, yang sentiasa merungkai misteri di sana tuh. Jadi bang perkenalkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat subscribe, sahabat like, sahabat view. Alhamdulillah dengan kasih sayang dan ridha Allah, kita tim BC dijemput hadir ya daripada Best TV. Saya sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ada sahabat-sahabat yang menolong antara satu dengan lain untuk membangunkan antara satu dengan lain. Betul. Jadi dalam rukun Islam itu memang kita pun disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeratkan di antara satu dengan Betul. Jadi kami berterima kasih karena dijemput hadir di sini. Jadi sebelum itu dalam konten YouTube biasa disebut nama saya Adik Guru, tapi nama sebenar saya Arsani Haji Aco. Ya, Haji Aco. Jadi tugas-tugas saya nih dalam konten YouTube adalah menjemput makhluk jin untuk masukkan ke dalam medium lah. Jadi bila kita menggunakan medium ini agar kita mudah berkomunikasi dengan bangsa-bangsa jin. Jadi untuk kita orang bilang nih
tahu keadaan alam goib tuh, apa sebenarnya berlaku di kawasan jalan raya tuh. Jadi biasanya orang nih bila kemalangan dia kata ini berlaku. Jadi kita takut fitnah di antara satu dengan lain. Di muka bumi ini bukan kita sih yang Betul. jadi kadang-kadang manusia ini kelalaian dia membuat fitnah kepada bangsa-bangsa jin. Jadi kita tidak mau seperti itu, cuma kita merungkai. Tapi 90% lah memang angkara bangsa-bangsa jin yang untuk kasih kemalangan kendaraan ini. Itu yang kita tahu lah dalam rekaman banyak sudah konten kita buat. Itu pendapat saya sih. Oke. Jadi kita mau tahu juga macam mana dorang menubuhkan nih channel YouTube Borneo Channel MY, berapa lama masa dorang ambil kan, perbincangan yang macam mana, kenapa memutuskan untuk kita buat satu channel nih supaya mungkin orang masyarakat lebih tahu. Jadi di Borneo Channel MY ini dianggotai berapa orang nih semuanya? Lebih kurang dalam 12 orang lah. 12 orang. Dalam keadaan 12 kru yang 12 orang nih. Contohnya kalau kita pergi satu tempat tuh orang Sabah bilang ilmu di badan belum cukup. Jangan coba-coba lah. Sebab makhluk jin nih kita tidak tahu kan. Dia orang nih bermacam-macam. Betul. Kita tidak tahu tindakan dia. Betul. Macam yang kita tengok video terbaru dia orang yang di Spanggar tuh kan. Kalau kita tengok di sana, saya sendiri walaupun saya tidak berada di dalam situasi itu, tapi saya dapat merasai macam mana sengsaranya orang mengeluarkan makhluk itu dari badan manusia sampai kena berlawan, melakukan kekerasan. Sebab kenapa terpaksa sudah orang begitu. Bila kita ini manusia cakap bagus-bagus mau dengar melawan. Jadi terpaksa menggunakan kekerasan sudah. Jadi kan Bang, Borneo Channel MY ini ditubuhkan pada 2019 kan. Coba Abang ceritakan sedikit sebelum menubuhkan channel YouTube nih, apa kekangan ataupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun perbincangan yang telah dilalui? Ya, seperti yang mana kamu tanya tadi soal itu, penubuhannya Borneo Channel bulan Jun 2019. Tapi sebelum kita tubuhkan Borneo Channel itu, kita melalui perbincangan dari masa ke semasa, lebih kurang ambil masa 1 bulan. Lama juga. Masa bulan Ramadan hari itu. So setiap malam lepas tarawih itu kita bincang. Perlukah kita buat konten menggunakan ilmu yang Allah pinjamkan ini untuk dimasukkan ke YouTube? Sebab kita sedar akan ramai orang akan nampak apa yang kita lakukan nanti. Contohnya kita akan merungkai berkaitan dengan ilmu kita tuh, yaitu ilmu hikmah batinan. Artinya kita akan merungkai setiap misteri-misteri yang berlaku di Sabah. Dan Sabah ini salah satu negeri yang top dengan misteri-misterinya yang tersendiri. Jadi luar biasa. Luar biasa. Jadi sebelum perbincangan itu bermula, sebenarnya lah terus terang, saya tahu ramai, saya baca komen apa semua, ramai tidak boleh terima, ramai tidak percaya, dan ada yang tengok dia tonton separuh video terus komen fake, bohong apa semua, tipu lah apa semua. Tidak apa, it's okay. Sebagai manusia biasa itu kita tidak terlepas dari perkara-perkara seperti itu. Kami terima dengan hati yang terbuka, minda yang terbuka ya. Kami paham kenapa kamu sukar untuk mempercayai konten kami. Sebenarnya begini, sebelum kami buat konten, sebelum kami hadapi ilmu yang Allah pinjamkan ini, sebenarnya kita mengalami selama 2 tahun masalah serangan daripada alam gaib yang melalui terus terang saya katakan melalui individu yang ada amalan berkaitan dengan makhluk jin. Ya, lebih kurang banyak tempat yang datang serang. Dia memang dengan niat tumbangkan kami punya keluarga ini memang niat jahat dia lah. Ya, memang keluarga besar. Jadi memang itulah dorang punya niat jahat. Tapi sebenarnya orang yang hantar santet itu sebenarnya dorang ini tidak berapa jahat. Terus terang saya katakan yang dipanggil bomo ataupun dukun, sebenarnya ada juga di kalangan dorang ini tidak jahat. Yang paling jahat nih manusia yang upah dorang nih. Ya betul. Itu paling jahat. Betul. Ya. Itu yang paling jahat, yang upah dorang nih. Sebab kalau tidak ada orang upah dorang tidak akan buat kerja dorang. Tidak akan buat kerja dorang. Sebab buat apa dorang mau buat? Ya, tidak hasil pun. Ya, tapi yang orang-orang nih yang menyuruh nih,
Orang-orang yang menyuruh nih yang sebenarnya busuk hati. Betul. Ya. Sebab Kau mau dia akan ikut, kau upah dia akan buat. betul. Itu sih ya. Sebab itu adalah salah satu juga mata pencarian dia. Iya. Itu sih acara. Itu secara dia. Perniagaan tidak apa-apa. Kan? Jadi saya bagi pihak keluarga terus terang, direct to the point, tertubuhnya Borneo Channel MY ini adalah disebabkan kami diserang selama 2 tahun oleh sihir. Ya. Jadi kalau kita diam-diam saja, kita tidak manfaatkan ilmu itu, kesian orang lain. Betul. Asal orang lain, orang luar di luar sana kita paham bagaimana perasaan dia hadapi itu. Contohnya seperti yang baru-baru kita buat sesi rawatan di KK ini. Anak dia sakit kan. Jadi bayangkan seorang bapa begitu sedih. Betul. Lari sana sini, lebih kurang dalam perawat 10 lebih orang perawat dia jumpa. Pun tidak berkesan. Tidak berkesan, mungkin belum ada rezekinya di situ. Jadi alhamdulillah dengan adanya Borneo Channel tadi, dia dapat menghubungi Borneo Channel untuk meminta bantuan. Tapi apapun Allah yang gerakkan hati dia untuk cari kami. Ya, jadi tertubuhnya Borneo Channel tu sekurang-kurangnya ilmu tu kita boleh manfaatkan kepada orang-orang yang memerlukan. Tapi kita tetap berpegang pada prinsip kita bahwa kita tidak ada kemampuan untuk memberi kesembuhan. Betul. Kepada mereka. Yang memberi kesembuhan itu hanya Allah. Ya, kita cuma mampu berusaha, berikhtiar, berdoa. Dan jadi pengalaman rentetan daripada cerita keluarga kami 2 tahun itu, maka tertubuhlah Borneo Channel. Sebab kita paham, kita tahu 2 tahun, bayangkan kerja tidak tentu, tidur tidak tentu, makan tidak tentu. Memang teruk. Pada mulanya memang kita tidak percaya. Sebelum itu tahun-tahun yang dulu kita tidak percaya bahwa ada ilmu sihir ini. Kan yang macam di negara jiran saja. Tapi rupanya tidak. Kita kacau orang, tidak kacau orang, Dia tetap ada juga. Dia tetap ada. Sebab kenapa dia terjadinya begitu? Kadang-kadang kita nih di sudut mata manusia, sebaik manapun kita, seburuk manapun kita, di sesetengah manusia ini, dia bukan sesetengah, majority normal lah. Bila kita nih bergelar manusia, dia akan ada sifat iri hati. Jadi bila iri hati itu ada, jadi maka terjadilah sihir, bomo dan sebagainya. Jadi kamu untuk penonton Best TV juga penonton YouTube Borneo Channel MY, kamu kena paham nih. Sebab kadang-kadang kan bang, ada juga orang bercakap, alah orang ini fake account, settingan apa semua. Terutama macam abang tukang ini tukang jadi dia ini kadang-kadang saya baca komen, tapi saya tengok saya tidak pernah komen lah, sebab saya tahu benda ini memang wujud, memang ada di dunia nyata. Jadi kadang-kadang saya tengok komen tu, alah ini main kasih tahu-tahu nih, lapas scene begini nih, kau buat begini, kau buat cara cakap begini. Jadi abang coba terangkan bukan sedikit, semuanya. Pengalaman saya waktu menjadi medium ya, waktu masih kurang lagi jemaah yang ada sama kami, masih kurang time itu saya menjadi medium untuk mengambil makhluk ya di setiap kawasan kemalangan maupun kawasan yang bahaya lah, yang misteri begitu. Bila abang-abang guru ini jemput makhluk itu masuk di tubuh saya, memang itu bukan saya yang buat gaya-gaya. Betul. Apa yang makhluk itu cakap melalui dalam jasad saya ini, itu adalah kata-kata dia. Dia yang bercakap itu, bukan saya. Sebab dalam makhluk jin ini ya, dia punya bahasa. Tidak ada orang yang boleh translate bahasa dorang di dalam dunia ini. Tidak ada orang boleh translate bahasa dorang. Sebab bila kita mendengar makhluk-makhluk jin ini punya bahasa, menyeramkan, menakutkan. Jadi apabila kita untuk memudahkan untuk berhubung dengan makhluk-makhluk jin ini, kita mengambil makhluk jin itu untuk masukkan dalam jasad ini untuk berkomunikasi. Untuk kita mau tahu kejadian dia. Jadi dalam saya menjadi waktu medium itu, dalam apa yang makhluk jin katakan itu semua adalah betul. Sebab saya di dalam, saya nampak apa yang dia cakap itu dengan melalui mata batin, dengan ilmu yang adalah sedikit yang Allah pinjamkan kepada saya atas izin Allah. Saya nampak apa yang makhluk-makhluk jin lakukan itu terhadap orang-orang yang diberi sakit, kemalangan ataupun kawasan-kawasan misteri.
Di situ itu bukan tidak ada skrip, tidak ada lakonan, memang betul-betul tidak ada. Memang real lah. Memang real. Ada skrip-skrip Nah, dia. kalau yang macam gaya-gaya begitu tuh, nah itu memang gaya dorang tuh. Mana juga saya mau yang normal-normal buat gaya begitu. Suka-suka. Nah, suka-suka mana saya mau, saya tidak mau macam orang bodoh. Kecuali berlakon dibayar lebih mungkin. Nah, mungkin lah. Tapi ini kita mau tahu untuk penonton di luar sana, ramai yang tidak tahu kan. Jadi abang-abang itu kasih masuk dalam jasad, nah, lepas itu ikut gaya dia lah begitu. Nah, suara pun ada kasar sih. Jadi betul. bila makhluk ini yang ada dengan saya yang menyerang abang-abang guru tuh, ada orang mesti tahan tuh. Ya, Ada betul. yang orang cakap yang dalam komen tuh Power Rangers lah. Iya, kan? betul. Nah, itu orang harus paham dan tahu. Bukan itu apabila medium yang dijemput makhluk tuh bila menyerang abang guru tuh, dia harus helak, dia harus tahan tuh aura. Betul. Kalau dia tidak tahan itu aura, dia akan kena terus di badan dia, bahaya. Betul. Nah, itu resiko dia untuk menjemput makluk ini. Memang susah. Dalam medium juga ini kerasukan sama yang kita jemput itu tidak sama, lain. Sebab bila orang yang kerasukan yang kena kirim santet ini, dia tidak sama. Bila orang kena kerasukan nih, dia langsung tidak sedar tuh. Bila biasa kan, biasa kami jumpa merawat begitu, merawat yang orang-orang kena santet nih. Bila kami kasih keluar makhluk jin dari badan dia tuh, yang merasuk dia tuh, terus dia pingsan, dia tidak sadar diri tuh. Nah, dia tidak sadar diri apa yang berlaku ya, betul, terhadap diri betul. dia. Jadi di sini yang kita ada sedikit ilmu yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita melihat dan tahu apa makhluk itu buat, dia dari mana, apa cerita dia di sini, nah, apa tujuan dia buat begini begitu, kita semua tahu atas izin Allah. Banyak cerita yang menarik biasa. Ya, tapi untuk masyarakat di luar sana yang tidak pernah mengalami sendiri situasi itu, mungkin dorang bebas untuk bercakap apa saja, apa yang dorang mau cakap bebas, dorang boleh cakap. Tetapi macam abang-abang kita yang ada nih, yang hebat-hebat semua dengan kru sekali kan, dorang merasai situasi sebenar tuh macam mana mau halang, macam mana untuk berunding secara baik dengan jin-jin yang, sebab jin ini terlalu banyak kan, dia ada yang jahat, ada yang menurut, ada yang bagus, dia terlalu banyak. Jadi di sini juga saya mau tanyalah dengan orang kan, macam mana untuk penonton-penonton semua, untuk penonton-penonton semua yang tengok video ini, sebab kadang-kadang orang bertanya, kenapa jin itu menurut, kenapa jin itu begini. Jadi coba abang terangkan. Oke, yang ada juga yang komen tuh dia bilang dalam bahasa tuh kan. Dalam bahasa. Kenapa dia cakap Melayu nih? Nah, sedangkan makhluk yang kita jemput itu melalui orang yang cakap bahasa Melayu. Jadi dia harus bercakap bahasa Melayu. Betul, lah. betul. Ya, kita paham. Nah, supaya kita paham. Sebab susah kita untuk mau katakan. Mau disampaikan. Sebab benda nih yang kawan-kawan di luar sana tidak lihat, Bang. Betul. Itu macam saya cakap tadi kan, dorang tidak merasai sebab dorang tidak berada di situasi itu. Macam dorang betul-betul merasai, dorang yang handle keadaan tuh supaya tidak menjadi satu keadaan yang teruk. Jadi macam abang tuh cakap, macam tadi dia cakap, bahasa tuh jasad manusia tuh adalah sebagai perantaran saja. Jadi kadang-kadang itu lucu kan, kita tengok orang punya komen begitu, sebab dorang tidak tahu. Tapi bagi macam abang-abang nih, Itu sih ya lah. Kalau bagi saya dalam hidup di dunia ini mesti ada perantaran. betul, Kalau tidak ada perantaran, tiada lah orang kaya. betul, Tiada betul, orang miskin. betul, Sebab yang kaya itu perantaran dia pembeli. betul, Ya, orang membeli jadi dia kaya. Iya. Perantaran dia orang yang membeli itu. Jadi kehidupan ini sentiasa ada perantaran. Lagi satu, setiap yang lahir di muka bumi ini semua ada ilmu. betul. Tinggal dibentuk asah saja. sejak ilmu dia apa yang dia mau. Jadi ilmu itu dia yang sendiri corak, individu sendiri yang corak. Kalau dia punya tuntutan yang hitam, yang hitam. Jadi kalau yang putih, putih lah. Nah, begitu saja. Jadi kalau bagi saya, pendapat saya lah, macam kami lalui 2 tahun ini sebelum kita buat YouTube atau konten YouTube ni, 2 tahun kami hadapi 22 dukun ya, 22 dukun daerah seluruh Sabah. Raun Nabi sudah. Raun Nabi. Macam melancong. Macam sudah satu-satu lagi. Tapi kami di sini tidak salahkan dukun. Karena dukun yang kita jumpa ini semua dibayar. Ada yang dibayar 2.000, ada yang dibayar 5.000, ada yang dibayar 1.000. Jadi untuk memuaskan hati
manusia yang luar biasa menyuruhnya. Habis manusia ini luar biasa juga. Luar biasa yang sifat dia luar biasa yang tidak ada dengan manusia kebanyakan. Sebab orang yang sakit hati ini dalam 10 tuh ada 1 orang siapa. Jadi luar biasa tuh dia punya dendam tuh sampai begitu. Jadi dia suruh dukun ini sudah tumbang dukun 1, suruh lagi yang lain, suruh lagi. Jadi 2 tahun tuh kami punya cabaran bukan alang-alang. Jadi pertarungan antara alam goib ini, ya saya terus terang sih, hampir 1 juta lebih makhluk. 1 juta lebih makhluk. Ini bukan main-main ini cakap terus terang. Kami panggil sahabat-sahabat yang hebat-hebat juga panggil sehingga tidak mau menerima kes kami. Sebab apa? Ada yang hebat juga sahabat saya, tukang scan. Dia sampai sih di bank. Rumah jauh lagi. Rumah lebih kurang 3 batu lagi. 3 batu lah. Dia sudah nampak. Dia bilang bahaya nih. Nih, lampu banyak musuh di sana. Pikirlah rumah sudah kena kerumun musuh. Jadi alhamdulillah semua itu ada hikmah dia. Mungkin itulah Allah turunkan ujian itu, mungkin Allah ingin sampaikan ilmu ini untuk kita. Jadi itulah hikmah dia. Jadi kita terima, dan kami pun berterima kasih kepada orang yang sakit hati, yang orang luar biasa tadi itu. Disebabkan kamulah kami ini mendapat ilmu yang Allah kurniakan, ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih juga dukun-dukun yang pernah berhubungan dengan kami. Terima kasih. Dalam keadaan kami begini pun kami masih ada yang berkomunikasi. Nah, tetap berkenan. Bila jumpa kes, nah, jadi di sana bermula. Sudah jumpa dulu. Nah, begitulah. Jadi dalam bab yang sisi lain lagi, bila kita merungkai di kawasan jalan raya. Okey. Dalam bab sisi lain merungkai di jalan raya nih, kita tahu banyak orang cakap, kenapa si anu eksiden? Alah, si eksiden ni pasal ada yang hitam lah, macam-macam. Kebanyakan begitu ya. Ada yang limpas lah, ada limpas, yang ada terbang lah, macam-macam lah. Jadi kami ni cuba cari ikhtiar. Adakah orang ni manusia memfitnah jin? Atau betul-betul angkara jin? Betul. Nah, jadi bila kita pergi lokasi itu yang selalu saya tanya, adakah ini kecuaian pemandu ataupun melibatkan bangsa jin? Jadi baru kita boleh merungkai. Kalau mereka punya kerja, memang kerja dorang lah tuh. Memang cara-cara dia tuh semua ada bagi tahu kita dalam konten YouTube tuh. Dia masuk dalam akal, dia masuk dalam saraf, lepas itu dia gabungkan pandangan orang. Nah, begitulah cara-cara dia. Ya bang ya. Para komentar kita bagi nasihat, jangan percaya sangat pada jin. Saya senyumlah tengok komen itu, betul lah. Saya pun tersenyum sekarang nih. Memang betul komen dia, jangan percaya sangat dengan jin, karena jin itu penipu, bohong. Tapi perlu diingat, dengan adanya ilmu yang sedikit ini, kita menggunakan medium. Medium tu tahu sama ada jin itu bohong, tipu kah? Medium tahu. Jadi kita boleh tahu dia bohong kah atau tidak melalui ilmu yang ada pada medium itu. Itu beza dia dengan yang kerasukan. So please lah, buka minda luas-luas, buka akal luas-luas, buka telinga, buka mata ya. Saya tidak salahkan mana-mana, tapi saya try untuk memberi kepahaman tentang ilmu itu. Kita coba mengajar orang kita tadi, sahabat-sahabat di luar sana. Bukan kita tidak suka dengan komen-komen. Disebabkan komen-komen orang lah tuh kita punya konten berubah-ubah. Sebab kita terima kritik. Tapi kita ini mengajar. Sebelum buat komen tuh biar pikir yang secara logik. Betul. Secara logik, jangan yang suka saja. Kalau ini adik, kalau kita punya penonton semua, dia ambil kita punya konten, apa yang kita rungkai itu, apa yang medium buat itu. Kalau dia tetap dengan pendirian dia samakan dengan yang kerasukan, sampai bila-bila pun dia tidak akan percaya. Dan dia tidak akan paham situasi itu macam mana. Paham. Betul. Bukan kerasukan, kita sudah berulang kali cakap. Jangan ambil kerasukan itu dibandingkan dengan yang kami buat. Kerasukan itu kerasukan lah atas gangguan kehendak makhluk dengan niat dia tidak baik. Tapi kita tangkap makhluk jin itu, masukkan ke dalam tubuh. Kalau dia boleh suka-suka masuk ke tubuh orang lain dengan niat dia tidak baik, kenapa pula kita tidak boleh tangkap dia masuk pergi jasad tuh? Ya, sedangkan kita ini khalifah. Ya, betul. Bukan kita suka-suka disuruh oleh bangsa jin. Kan jelas kita khalifah, mempunyai akal, ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi takkan kita mau disuruh-suruh bangsa jin. Jadi biar kita rajin, mari ke sini. Sebab kita ni adalah penduduk di muka bumi yang betul-betul nyata. Kenapa pula orang kita tiap boleh mau pandai-pandai mau take over pula kan? Jadi macam abang tu cerita tadi kan, macam sebab saya mengalami sendiri keadaan ni.
di 2018 saya lakukan, saya accident di Kota Belud. Masa itu tidak terlalu laju, sebab kelajuan dalam 20 ke 30 saja, sebab turun bukit tapi tidak terlalu turun juga, tidak terlalu rata juga, dia sedang-sedang lah kita bilang kan. Tiba-tiba di depan tu lah yang macam jalan tu dipampan, lampu kereta tidak, sebab saya sempat berhenti, saya break lagi, saya sedar, saya tengok, kenapa lampu ini saya highlight, tapi memang tidak tembus. Sampai saya kasih off lampu tu kan, off, pasang balik pun dia sama. Jadi bila saya jalan, apa yang saya perasan betul ialah kereta tu macam kena tolak, lepas tu injak brake, betul-betul brake tu habis, terus dia kosong, steering 360 derajat pusing. Tapi syukur sebab saya selamat tidak terjatuh di gaung tu, sebab kalau saya jatuh di gaung tu terlalu tinggi. Jadi saya save kalau boleh dalam hati ni kan, kontrol perasaan, save tidak apalah, parit pun tidak apa, total loss tidak apa, yang penting saya selamat. Jadi tapi saya bersyukur saya cedera pun tidak apa masalah, tapi kereta memang terok, tarik memang hancur, tidak boleh pakai isola langsung. Dan yang menyakitkan hati pula masa itu, orang ramai lalu lalangan, tapi tidak ada istilah yang membantu tuh. Maklum lah kalau di Sabah ini kan banyak jackpot lah. Jadi tinggal nomor kereta dulu. Jadi lepas itu limpas, karena tinggal saja. Karena tanya oke ganda, itu saja. Tapi saya bersyukur juga sebab kenapa saya selamat, masih hidup, masih bernafas sampai hari ini. Jadi apa yang saya mau bagi tahu dengan kamu ialah apabila kita menghadapi sesuatu keadaan yang kita rasa di luar jangkaan, di luar kita punya kebiasaan, salah satu yang paling penting ialah akal fikiran kita, macam mana kita mau mengawal situasi itu. Jadi itulah orang bilang jangan panik, jangan risau. Jadi itulah bila kita boleh kawal, mungkin keadaan itu tidak seteruk itulah. Jadi mungkin tidak apa yang orang lain boleh anggap. Sebab biasanya selepas kita accident orang akan cakap nasib kau tidak mati. Biasa begitu kan. Kereta hancur sudah. Sampai yang towing tu kan dia cakap, biar betul kan nih bro, tapi memang itulah kenyataan deh. Saya bersyukur saya masih sehat sampai sekarang, tidak apa-apa. Sakit-sakit badan itu normal lah. Jadi berbalik kepada cerita pasal abang nih kan, semua orang punya channel YouTube nih. Mula-mula nih bang, buat channel YouTube nih, kamu terdiri dari berapa orang saja nih? Ataupun memang dari dulu memang 12 orang? Tidak sampai 12. Tidak sampai 12 orang. Dalam lebih kurang 6 orang saja. Gitu. Jadi banyak sudah konten-konten yang kamu buat nih kan, mana tempat yang paling keras betul lah, yang paling susah, antu deh ini susah betul nih mau tembus, susah mau bincang. Di sebelah mana nih? Ya biasa yang hari itu kita di Apin-Apin ya bang. Apin-Apin sama Jalan Tiku Tawau ya. Sana pun hebat juga, sama Bukit Gemuk pun hebat juga. Ya luar biasa juga. Dan baru-baru ada lagi yang luar biasa di Kampung Ketiau, tapi kita belum upload lagi. Belum upload, oke. Tapi untuk kalau kamu mau tahu nanti kamu akan tengok, oke? Di channel dorang. Lepas itu ada lagi. Kalau untuk sisi rawatan biasa kemarin malam kita dijemput daripada sahabat saya yang ada di Kota Kinabalu. Jadi proses rawatan dia di situ, wanita ini sudah sangat lama lah sakit cukup berapa tahun ya, lebih kurang lah bertahun-tahun. Jadi ada juga tuh video dia nanti. Jadi dalam keadaan begitu kita mengambil case dia dan kita scan. Jadi sebelum kita urus tuh dia bilang ada saka lah. Cerita kenapa begini, dia bilang ada saka daripada ini saya meninggal terus tiba-tiba begitu. Tapi bila kita scan itu tidak berlaku. Fitnah ada lagi di situ. Ada lagi fitnah. Jadi dosa lagi. Jadi nanti orang yang tidak ada saka pun dia bilang ada saka. Itulah tuh. Mimpi-mimpi yang selalu dihadapi, nampak arwah dia punya nenek, dia selalu nampak dibagi cincin. Sedangkan dalam mimpi itu jin ini boleh menyerupai apa saja. Betul. Jadi orang main peranan itu supaya kau percaya yang kau ini ada saka. Betul. Sebenarnya tidak ada. Jadi bila kita coba sikit, rupanya semua permainan orang. Ada sihir. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya betul ya. Jadi ini saya mau menekankan juga kepada semua penonton ya. Kalau kamu mau tahu sebenarnya ini adalah hasil saya punya pencarian sendirilah untuk mengorek pengalaman apa semua kan. Sebenarnya jin ini dia sudah hidup lebih lama daripada manusia kan. Jadi kadang-kadang orang bertanya kan,
kenapa jin tuh boleh buat begini? Kenapa dia boleh? Sebenarnya dia sudah copy paste nih manusia punya perangai semua nih. Dia sudah pandai. Dia duluan lagi hidup. Sebab itu kenapa dia lebih lama bertapak di bumi ini. Cuma kita adalah satu orang bilang yang memang fakta dia memang kita adalah pemilik dunia nih. Tapi dalam masa yang sama tidak juga boleh menyalahkan semua jin tuh kenapa dia jahat. Kadang-kadang jin tuh jahat dia sebab kadang-kadang dia punya tuan sudah tidak menjaga dia. Kadang-kadang dia menyampaikan satu message kalau dia memperlihatkan bangsa jin itu ada di situ, berarti dia beritahu kepada orang-orang yang kami ini ada di sini. Jadi mungkin kebanyakan bangsa jin tolong jangan bising. Kami tidak suka kawasan ini kotor. Nah, contohlah macam di Tanjung Aru ataupun di mana-mana kawasan itu yang selalu orang buat yang tidak baik. Jadi orang ini pun ada yang tidak suka. Macam kita juga ada yang Islam. Jadi kalau ada begitu memang orang tidak suka tempat tuh. Jadi ada yang diperlihatkan wajah dia agar orang ini tahulah supaya, wih bahaya di sana, tidak boleh kita pergi. Begitulah umpamanya. Jadi ada message-message yang orang sampaikan tidak melalui perkataan itu. Ya, mungkin ada penambahan sedikit lagi untuk lebih detail lagi, sebab kadang-kadang yalah kita nih selagi bergelar manusia masih banyak kekurangan kita. Jadi itulah kenapa kita diperkenalkan antara satu sama lain. Mungkin kekurangan saya ini, abang nih kelebihan dia ini. Jadi dia memenuhi kelengkapan tuh. Begitu juga dia macam orang berkawin juga ini anak pasangan ini memenuhi bilangannya. Jadi sebelum kita pergi ke akhir rancangan, sebab kita pun sudah ambil terlalu lama juga masa lah, abang ni pun mau balik juga jauh, dorang mau balik ke Ningau. Jadi di kesempatan ini kan saya mau tanya juga lah abang, sepanjang kamu buat konten nih kan secara spontan nih kan, adakah tempat-tempat yang kamu pernah merasa ragu, macam tidak yakin tempat nih, macam ataupun di orang nih lebih kuat lagi nih untuk menghentam nih, macam mana nih? Pada mulanya ada juga perasaan begitu, tapi sebenarnya bukan kita takut. Saya sebagai pengacara memang selalu risau tentang kami punya tim, especially yang kru. Kita punya kru ini medium nih. Sebab itu kita kawal semua jalan raya tuh, sungai kalau ada sungai. Sebab pernah berlaku di Tanjung Aru. Kita Tanjung terleka. Aru satu sama di kampung Gebang. Bukan di Tanjung Aru, di yang Tanjung Lipat. Tanjung Lipat. Ya. Kita leka sedikit sih, dia masuk terus lari pergi laut. Nah, itu yang masalah. Saya ingat, saya fobia lah. Ada lagi satu yang adik guru berdarah tangan dia, itu pun kena. Itu di mana tuh? Di kawasan untuk pembersihan rumah, dibina rumah tanah tuh. Jadi Buka kita tangan dia bersih. sini. Oh, yang di Telipuk tuh. Bukan Di Keningau. Keningau. Jadi saya terlalu banyak mengikuti orang, jadi serba sedikit saya tahu lah. Kadang-kadang begitu yang kita kena alat lah dari masa ke semasa. Sebab setiap kawasan tuh makhluk dia berbeza. Memang dia jin, tapi dia ada bangsa-bangsa dia macam juga kita ada suku ini, ada suku ini. Iya, betul. Begitu aja makhluk jin, kehidupan orang pun macam manusia juga. Tapi yang paling jahat lah, ya ini pengalaman kami, makhluk tuh akan jadi jahat dan sejahat-jahatnya sombong dan sombong-sombongnya seperti mana betul juga lah dalam surah jin itu kan. Di dalam Al-Quran pun sudah dinyatakan apabila manusia itu bersebahat dengan jin, disitulah akan berlaku dia punya sombong, dia punya jahat. Jin paling jahat adalah jin yang bersekongkol dengan manusia. Dia makin hebat, Dia makin kuat. Sebab dia ada tuan, dia ada geng. Apalagi kalau dia dibagi sajian, kan? Kita bagi dia makan, dia makin kuat. Itu dinamakan syirik, sudah betul kan bang? Ya, itu syirik ya. Itu sebab kenapa kita misi. Kalau biasanya ilmu-ilmu syirik ini bermula dari orang-orang yang lama-lama dulu yang belum beragama kan. Tidak dinafikan, kalau masa sekarang nih manusia yang beragama pun masih ada yang mengamalkan juga syirik nih. Jadi untuk penonton di luar sana, harap kamu tidak mengamalkan syirik, dan tujuan Borneo Channel ditubuhkan nih adalah untuk menerangkan kepada kamu, macam tadi mula-mula perbulan kita tadi kita cerita perantaran. Jadi macam abang-abang yang hebat nih, dorang adalah perantaran antara semua masyarakat. Jadi secara otomatis kita akan lebih tahu apa yang terjadi, macam mana benar. kita dapat. Begitu. Jadi untuk penonton di luar sana, mungkin ada keluarga-keluarga yang mengalami mungkin sakit. Tadi tim Borneo Channel MY ini pun akan
membantu juga kamu kalau tengok keadaan masa, sebab dorang ini memang betul-betul padat. So hari ini Sekarang jadwal sangat padat. sangat padat. Jadi hari ini saya pun sebenarnya saya tidak puas lagi untuk bercerita sama dorang. Banyak lagi sih merungkai. Sebab pada idea asalnya saya kalau boleh satu hari ini untuk dorang, tapi saya kena pikir juga dorang pun penat akan balik tempat kediaman dorang masing-masing. Jadi sebelum mengakhiri rancangan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sebelum itu saya ingin coba tambah yang oke, tambah Bang. ada tambahan sedikit pasal cerita yang hot masa sekarang ini. Kita tidak ada cara lain. Kita terpaksa menggunakan medium. Kita terpaksa gunakan medium. Tidak ada cara lain. Kalau kita tidak guna medium, kita tidak boleh berinteraksi kepada makhluk halus itu. Mungkin kalau kami bolehlah, kan kita boleh berinteraksi tanpa menggunakan medium. Tapi orang tambah lagi tidak percaya. Ya. Jadi kita terpaksa gunakan medium itu. Memang itulah cara dia, memang itulah ilmu dia. Kita tidak ada cara lain. So please kena paham lah ya. Macam juga apa tuh? Sihir pun begitu juga. Kena guna begitu. Semua Kalau mesti menggunakan. ya pasal ilmu tu alam gaib punya. Jadi kita kena guna juga ilmu alam gaib baru boleh synchronize orang Ya, bilang. betul. Kan kalau dia alam gaib kita guna alam nyata, memang dia tidak, Dia akan jadi berlawanan. masalah tu dia akan selesai. Tidak selesai. So, kita ikut apa yang berlaku tu. Ya, macam sihir itu, mana orang nampak sihir? Betul. Dia terbang-terbang sihir tu orang tiada nampak. Dia macam angin juga, kita nampak angin, tidak nampak. Jadi macam mana mengatasi itu? Kita kena atasi melalui alam dia juga. betul. Baru kita boleh settlekan masalah tu. Betul. Baru kita tahu dia punya kunci, siapa yang suruh, siapa yang punya, apa tujuan. Nah itulah tujuan-tujuan Ya, betul. medium nih. Kalau saya ucap sendiri begini, apa sih kau ni kena begini, masalah nih tukang rawat dia bilang bercakap sendiri. Nah, masalah. Itu masalah lagi. Oke. Jadi Cara lain memang itu. memang itu cara dia. Jadi macam abang sendiri kan, ini saya minta maaf sebab durasi kita mungkin terlalu panjang. Memang terlalu panjang. So mungkin kita akan buat 2 episode lah. Oke. 2 kali penayangan untuk episode pertama dan kedua. Saya mohon maaf di sini sebab kita tidak selalunya berkesempatan untuk merungkai yang keadaan, yang situasi yang betul-betul terjadi, apa yang dorang alami nih. Oke. Jadi macam abang sendiri kan, apa cabaran dia yang paling berat lah masa berdepan dengan makhluk-makhluk jin yang jahat nih, yang susah mau bawa runding nih? Terkadang makhluk-makhluk jin itu tidak mau juga keluar dari jasad ini. Dorang tidak mau keluar. Sengaja. Dorang lebih selesa daripada di luar di alam gaib. Jadi pun sahabat-sahabat di luar sana harus percaya sama tentang alam gaib ya. Karena alam gaib itu sama juga dengan yang sekarang yang kita ada ini. Alam gaib juga tuh ada kerajaan orang tersendiri. Nah di sana juga dia ada macam para ulama-ulama bermacam-macam agama yang ada di alam gaib itu sama dengan macam kita juga. Jadi sahabat-sahabat di luar sana harus kenal, harus tahu yang alam gaib itu ada. Dan juga ada juga segelintir sahabat-sahabat di luar sana yang mengomen kononnya kami ini buat YouTube semata-mata untuk mencari uang ringgit. Itu salah. Nah, itu salah. Itu Sedangkan salah. Kami buat YouTube ini, Borneo Channel ini, adanya Borneo Channel ini untuk kemudahan orang-orang sahabat-sahabat di luar sana, untuk yang terutamanya ada gangguan makhluk halus ataupun sihir. Kami membuat channel ini agar mereka dapat melihat channel ini dan menghubung kami agar kami juga dapat membantu mereka. Sebab kami dulu pernah merasakan situasi seperti itu. Orang tidak akan membuat sesuatu tanpa pengalaman yang dorang alami, betul. Lagipun kami tidak suka-suka buat konten, tidak suka-suka buat channel ini. Adalah orang semata-mata duit, sedangkan kami semua bekerja. Semua ada kerja, bukan tidak ada kerja. Kalau ditanya oleh ini abang guru apa kerja dia, nanti kamu terkejut. Habis ini seluruh siapa nih dia pegang. Ini bukan main nih. Ya. Jadi kita di sini memang sedia maklum, dorang memang ada kerja masing-masing. Tetapi apa yang membuat saya respect sama dorang nih, walaupun dorang sibuk dengan jadwal kerja yang padat, kerja hakiki dorang, tapi dorang masih dapat mengekalkan dorang punya konsisten buat konten tuh. Masih dapat juga memenuhi permintaan ataupun bila orang minta tolong, dorang masih dapat memenuhi juga. Jadi ini yang membuat saya jadi respect dengan dorang nih. Bukan senang tau. Satu contoh, kita mau buat channel YouTube. Oke, kalau macam abang cakap tadi untuk semata-mata untuk duit. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya
tiada masa saya mau buang masa jalan tengah malam. Orang malam bagus tidur. Sebelum kita mengakhiri rancangan ini, sebab saya sebenarnya memang tidak puas lah baca banyak lagi saya mau merungkai fakta-fakta di orang ini. Tapi tidak apa, kita memahami situasi dan durasi pun terlalu panjang. Mungkin kita satu hari nanti kita akan buat di dewan supaya supaya lebih jelas lagi. Mungkin kita buat demo lah. Ya, betul. Ya. Oke. Jadi di sini ingin mengambil kesempatan juga untuk kita mau tahu juga lah apa yang dorang ingin sampaikan ataupun pengajaran kan, Bang? Oke. Ya, sebelum kita akhiri kita punya program pada petang ini di Best TV ini, saya perlu ingatkan sekali lagi ya kepada semua penonton Borneo Channel MY, sama ada suka tidak suka, saya perlu ingatkan, tolonglah jangan bandingkan orang yang kerasukan dengan medium yang kami kembangkan. Memang tidak sama. Kalau kamu bandingkan, kamu makin bingung, kamu makin tidak paham, dan akan timbul di minda kamu bahwa semua ini adalah fake dan penipuan semata-mata. So please, buka minda luas-luas, pelajari, mungkin ini ilmu baru. Dan satu lagi, saya bukan marah, saya bukan marah, saya bukan apa, cuma ingin memberi kepahaman kepada orang luar, saudara-saudara semua di luar sana, tolong jangan bandingkan dengan orang yang kerasukan dengan medium secara yang kami buat di konten itu ya. Sebab kalau tidak, kamu tidak akan paham tentang ilmu itu. Itu satu. Kedua, tolong pahami betul-betul lah. Tolong pahami betul-betul. Sebab mungkin kamu boleh dapat ilmu. Kalau kamu buka, kamu punya minda, insya Allah kamu akan dapat pengalaman dan ilmu sedikit dari dorang punya penyampaian nih. Ya, insya Allah. Itu sih dari saya. Abang? Ya. Ini macam lemas-lemas sudah nih, Bang. Mungkin mau tarik kah atau macamnya nih? Terlalu letih ya. Terlalu letih. Kalau bagi saya tuh adanya tim Borneo Channel ini serta channel Borneo Channel ini untuk kemudahan juga pada sahabat-sahabat yang di luar sana untuk memerlukan sesi rawatan, karena kami juga dapat membantu atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam sisi rawatan. Tapi apapun bergantung pada rezeki masing-masing. Ya, betul. Jika ada yang sembuh tuh janganlah kami dipuji. Yang harus dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak sembuh tuh jangan pula kami dipersalahkan ya. Begitu. Baiklah, pesanan terakhir bagi saya. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Best TV telah menjemput tim BC untuk bergabung dengan mereka. Alhamdulillah, semua kehendak Allah, semua kehendak Allah dengan kasih sayangnya. Jadi pesanan saya di sini, saya tidak ingin banyak lagi berkata-kata sebab terlampau letih ya. Ya, dorang memang terlampau letih. Sebab dorang sampai pun memang dorang letih sudah. Saya pula yang macam merasa serba salah nih. Jadi tidak ada pesanan, itu saja. Mana yang baik ambillah sebagai iktibar, mana yang tidak baik simpanlah sebagai kenang-kenangan. Itu sih. Oke, jadi kesimpulannya Borneo Channel MY ini adalah dorang nih menjadi perantaran untuk menyampaikan kepada masyarakat apa perbezaan, apa dia punya perbandingan dan sebagainya. Jadi untuk lebih lanjut, saya syorkan untuk lebih mempelajari dari channel dorang nih, ya kamu type saya di YouTube channel Borneo Channel MY. Nanti kamu, kalau macam saya suka mengikuti yang dari mula, sebab saya memang mengikuti dari mula supaya lebih paham lagi, lebih tahu semua. Jadi tidak, kita tambah lagi punya channel MY Studio. Studio itu menceritakan behind the scene ya. Itu. Jadi tolong subscribe juga dorong punya channel, oke? Borneo Channel Studio. Oke, jadi channel MY Studio. Ada MY. Oke, nanti kami bagi di bawah deskripsi supaya lebih mudah untuk kamu ikuti. Oke, jadi di akhir ini kami di Best TV lah ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan untuk tim dan orang-orang kuat Borneo Channel MY ini, sebab sudi hadir di Best TV Studio walaupun dalam keadaan penat. Abang ini sangat letih, tengok muka kita tahu, sebab dia sudah kasih panas hantu, berlawan dengan hantu lagi kan. Jadi saya pun kasihan, saya tidak mau masa terlalu panjang. Jadi akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih. Jangan lupa juga support channel dorang, subscribe yang kini sudah mencecah 22.000. Ya, syukur juga sebab support kamu di luar
luar sana. Terima kasih. Jadi kepada netizen yang kurang berpengalaman atau berpengetahuan, kamu boleh merungkai atau buat riset sendiri. Macam mana terjadinya jin dan sebagainya lah. Saya tidak mau cakap. Jadi kita kena belajar sendiri. Mana logik dan tidak logik. Oke. Jadi akhir sekali dari saya, pengacara ABS TV. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga kita semua sehat walafiat dan kita menjalani kehidupan seperti biasa dan tetap patuhi segala aturan-aturan SOP sebab masih pandemik lagi kan. Jadi itu saja dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam konten seterusnya. BS TV hanya menyiarkan yang terbaik untuk Anda dan di sinilah kita Semoga kita berjumpa lagi.